Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfarisi Rehan Amin. NPM saya 66256083. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang plagiarisme, yaitu salah satu pelanggaran serius dalam dunia akademik yang harus kita pahami dan hindari. Plagiarisme menurut Peraturan Materi Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 adalah perbuatan baik sengaja maupun tidak sengaja dalam memperoleh nilai atau kredit karya ilmiah dengan mengambil sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa mencantumkan sumber secara tepat dan memadai. Sederhananya, plagiarisme terjadi ketika kita menggunakan karya orang lain tetapi mengakuinya sebagai karya sendiri. Bentuk plagiarisme tidak hanya menyalin seluruh karya orang lain. Plagiarisme juga bisa terjadi karena terlalu banyak melakukan copy paste menggunakan struktur sumber tanpa citasi yang jelas hingga menggunakan karya sendiri tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, plagiarisme juga dapat memunculkan ketika kita mencantumkan sumber yang tidak jelas atau tidak akurat, terlalu banyak mengutip hingga tulisan kehilangan keasliannya, atau ketika citasi di dalam teks tidak sesuai dengan daftar pustaka. Dalam perkaitannya ada masalah umum yang sering terjadi, ide atau pengetahuan umum yang sudah kita pahami bukanlah plagiarisme. Namun jika kita menulis data spesifik, teori, angka, atau pendapatan tertentu dari seorang penulis. Namun, namun jika kita menuliskan data spesifik, teori, angka, atau pendapat tertentu dari seorang penulis, maka kita wajib mencantumkan sumbernya. Plagiarisme sering terjadi karena beberapa alasan seperti kemudahan akses informasi, kurangnya pemahaman tentang aturan citasi, rasa malas membaca dan menganalisis, tidak membuat kerangka tulisan, serta menganggap plagiarisme sebagai hal yang sepele. Lalu kenapa kita harus mengutip? Kita wajib mengutip ketika menggunakan teori, data, statistik, angka spesifik, contoh kasus, proses, rumus, atau informasi yang berasal dari sumber tertentu. Banyak kasus plagiarisme yang terjadi bahkan melibatkan dosen dan akademis. Ini membuktikan bahwa plagiarisme dapat merusak reputasi, karir, dan kredibilitas seorang di dunia pendidikan. Untuk menghindari plagiarisme, kita dapat melakukan beberapa langkah, yaitu merencanakan penulisan sejak awal, membuat kerangka tulisan, selalu mencantumkan citasi jika ragu, memahami satu model citasi, menggunakan aplikasi pengelola referensi, dan konsisten dalam penulisan daftar pustaka. Sebagai penutup, dengan memahami apa itu plagiarisme dan cara menghindarinya, kita dapat menjaga kejujuran akademik serta menghasilkan karya ilmiah yang orisinil dan tak bertanggung jawab. Baik, kesimpulannya dari materi tersebut, plagiarisme merupakan pelanggaran akademik yang terjadi ketika seorang menggunakan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber secara benar. Tindakan ini dapat terjadi baik secara disengaja
maupun tidak disengaja dan berdampak serius terhadap integritas akademik. Oleh karena itu, setiap mahasiswa perlu memahami bentuk-bentuk plagiarisme, mengetahui kapan harus melakukan citasi, serta menerapkan penulisan ilmiah yang jujur dan bertanggung jawab agar menghasilkan karya yang orisinil dan berkualitas. Ya, mungkin segini saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian materi, mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.